Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sebenarnya suka dengan gaya komedi Pandji Pragiwaksono. Menurut saya, dia sih salah satu komedian terbaik di Indonesia. Dia lucu dan pintar. Joke-nya sering terasa out of the box. Saya rasa intelektualitasnya di atas rata-rata komedian di Indonesia. Dia sangat percaya diri sampai-sampai berani mengembangkan karier di New York. Tapi kadang-kadang dia memang suka offside. Kadang dia kurang pintar menjaga kata-katanya. Yang terbaru adalah tweetnya terkait kasus pembunuhan sadis Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo. Dia men-tweet pernyataan tentang Yosua yang sama sekali tidak etis. Saya gambarkan dulu sedikit konteksnya. Yosua adalah salah seorang kepercayaan Verdi yang dibunuh atas dasar alasan yang sampai sekarang tidak diketahui publik. Ketika pembunuhan ini baru terbongkar, Verdi memang dikabarkan mengaku Yosua melukai harkat dan martabat keluarganya. Tapi tidak pernah jelas apa tindakan Joshua yang menyakiti keluarga Verdi. Sampai pengadilan usai, nggak pernah diketahui alasan pembunuhan Joshua. Yang jelas, pembunuhan tersebut diduga ada kaitannya dengan istri Verdi, Putri Chandrawati. Ada sejumlah versi cerita yang beredar. Pertama, salah satu cerita yang paling awal beredar adalah Joshua melakukan pelecehan seksual kepada Putri. Putri berteriak minta tolong sehingga salah seorang anak buah Verdi menembak mati Joshua. Ini adalah versi cerita yang dinyatakan tak terbukti di pengadilan. Versi kedua menggambarkan ada hubungan rahasia antara Joshua dan Putri. Ketika Verdi mencium perselingkuhan ini, ia pun murka. Karena itulah ia memerintahkan Joshua dibunuh. Dalam versi ketiga, tidak ada hubungan antara Putri dan Joshua. Tapi karena satu dan lain hal, Verdi merasa harus menghabisi nyawa Joshua. Karena itulah kemudian disusun sebuah skenario bahwa Joshua seolah melecehkan Putri untuk kemudian dibunuh. Di luar itu sih mungkin ada versi-versi cerita lain, tapi setidaknya ketiga versi ini yang paling sering terdengar. Versi mana yang paling benar sulit dipastikan, karena pengadilan dan pihak kepolisian sendiri memilih bungkam ketika tiba pada isu alasan dan motivasi pembunuhan. Publik sendiri sebenarnya sudah tak lagi bertanya tentang persoalan itu. Bagi publik, keputusan pengadilan yang sangat tegas terhadap Verdi, Putri, dan beberapa orang yang terlibat lainnya sudahlah cukup. Dalam kondisi inilah, tiba-tiba Pandji mencuitkan tweet yang provokatif. Kalimatnya begini, kira-kira Putri dan Joshua di kamar berdua ngapain? Wrong answers only. Saya percaya Pandji sebetulnya sedang bercanda. Penambahan kata-kata wrong answers only di akhir kalimat adalah cara khas di medsos untuk melibatkan audiens untuk memberikan jawaban yang out of the box. Ini teknik lucu-lucuan yang meminta pembaca tweet memberikan jawaban yang lucu dan gila. Tapi ini menjadi sangat tidak pantas karena menyangkut sebuah kejahatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan ini juga tidak layak karena terkesan Pandji ingin menciptakan kecurigaan tentang hubungan Joshua dan Putri. Ini seperti logika, kalau ada seorang perempuan dan pria berdua saja di kamar, kira-kira mereka ngapain ya? Jadi cara Pandji tendensius. Dan karena itulah alih-alih mendapat jawaban lucu, Pandji justru mendapat banyak kecaman. Banyak netizen menganggap Pandji tidak punya empati dan simpati. Ada juga yang menyayangkan joke Pandji yang dianggap nggak pas momennya. Ada juga yang dengan bijak menyatakan dia paham bahwa tujuan komedian itu adalah membuat orang tertawa. Tapi itu hanya pantas dilakukan di momen dan konteks tertentu. Netizen yang lain juga menyindir, kayaknya benar deh, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Seperti saya katakan tadi, Pandji memang sering offside. Dan rasanya ini terjadi karena dia pintar dan dia merasa harus terlihat cerdas melahirkan joke-joke baru dan terkesan pintar. Sayangnya karena ingin terkesan pintar itulah dia berulang kali terpleset ketika mengomentari peristiwa-peristiwa besar yang sedang ramai dibicarakan publik. Kadang sih ketidakhati-hatiannya bersifat elementer. Misalnya saja tahun 2019, Pandji pernah diprotes karena dalam salah satu show-nya dia bilang kucing adalah hewan gembel karena suka meminta-minta makan. Joke itu langsung mendapat kecaman dari komunitas pecinta hewan Garda Satwa Indonesia. Menurut mereka, Pandji bisa membuat orang lain menjadi tidak peduli dengan kucing jalanan.
Kemudian tahun lalu, dia juga dengan enteng menghina Partai Solidaritas Indonesia. Tebak katanya, luarnya manis, dalamnya kosong, kata Panji di show-nya. PSI, jawab Panji sendiri. Panji kemudian berusaha menjelaskan sih, kata dia, gue kemarin pas pileg coblos partai, gue pilih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, ujarnya. Dan dia juga pernah menyoroti anak dan menantu Presiden Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Solo dan Medan. Dalam tweetnya Panji menulis begini, kita nggak pernah segagal ini dalam mengawal kebutuhan dan keselamatan rakyat Indonesia. Dalam tweet itu dia juga menyatakan, ini baru pertama kali dalam sejarah RI, Presiden yang menjabat punya anak jadi kepala daerah, Mas Bobi dan Mas Gibran, untuk pertama kalinya di Indonesia. Panji jelas ingin mengecam naiknya Bobi Nasution dan Gibran sebagai kepala daerah di Medan dan Solo. Dia seperti menuduh bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan politik dinasti. Tapi dalam hal ini, Panji terkesan nyinyir. Pemilihan langsung kepala daerah baru diterapkan di daerah pada 2005. Bobi dan Gibran terpilih sebagai kepala daerah melalui pemilihan oleh rakyat, bukan melalui penunjukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau memang baru pertama kali dalam sejarah ada presiden yang punya anak seorang pejabat daerah, ya itu terjadi karena momennya saja. Presiden sebelum Jokowi, SBY, mungkin juga ingin agar anaknya menjadi kepala daerah. AHY misalnya pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur, tapi kan gagal. Jadi tidak bisalah terpilihnya Bobi dan Gibran dianggap sebagai perilaku yang layak dinyinyiri. Panji itu memang pintar dan lucu, tapi dia perlu lebih berhati-hati. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.